Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi 7 nilai utama Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Sengkang, hari Selasa, tanggal 28 April tahun 2026 dimulai. Pembacaan doa oleh Saudara Supriyadi SH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa dengan cara agama Islam. Bagi pemeluk agama lain dapat menyesuaikan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada acara hari ini, kami semua berkumpul dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah acara ini semua bernilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa wariskan tabian wa amalan mutakabbalan. Rabbi sarli sadari wa yasarli amri wahlul uqdatam mil lisani ya qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang kepada Bapak Dr. Ilham SHMH dengan hormat disilakan. Saya hormati Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang hadir secara online dan ada juga yang ikut langsung. Saya hormati Pak Panitra, Pak Sekretaris, seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Sengkang, Panmut dan Kasub, ASN, CPNS, P3K. Yang sama saya hormati, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan kegiatan sosialisasi yang telah kita laksanakan sebelumnya. Jadi ini kelanjutannya acara yang kemarin hari Jumat, 6 untuk eksternal dan ini sudah 2 internal ya, sosialisasi 7 nilai utama Mahkamah Agung. Karena ini masuk checklist dan harus kita penuhi untuk dokumennya, tetapi sosialisasi ini sebenarnya bukan itu tujuannya ya. Yang terpenting itu kita memang mengetahui atau menjalankan isi dari
7 nilai utama Mahkamah Agung. Sedikit saya sampaikan karena nanti selengkapnya akan dipaparkan oleh pemateri. Nilai-nilai utama itu mulai dari 1 sampai 7. Ini nilai-nilai utama ini, prinsip-prinsip ini lahir dari adanya blueprint Mahkamah Agung, cetak biru yang dicetak, yang dibuat pada zaman Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Pak Arifin Tumpak, ya. Itu 2010 sampai 2035 menjadikan peradilan yang agung. Ini salah satu nilai utama. Ada juga indikator peradilan yang agung. Ini nilai utama itu, inilah yang sekarang kita laksanakan supaya menuju peradilan yang agung 2035. Mudah-mudahan sebelum 2035 sudah menjadi peradilan yang agung. Peradilan yang agung itu bukan hanya bahwa kita melaksanakan tugas dengan integritas, kemandirian, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita juga kesejahteraan itu. Karena itu bagiannya. Kemandirian itu segala-galanya, termasuk kemandirian lembaga peradilan, menjalankan hukum. Kemudian kesejahteraannya, dia tidak terikat dengan eksekutif atau lembaga lain. Bisa mandiri, gitu ya. Tetapi kita langkah-langkah untuk menuju ke sana harus dia beriringan. Kita punya pekerjaan, integritas, kemandirian itu yang utama itu dia nomor 1. Kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan. Selanjutnya, persamaan di hadapan hukum. Itu semua nanti ada dipaparkan oleh pemateri selengkapnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada yang mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada bertanya. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, supaya kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi 7 nilai utama Mahkamah Agung yang akan dibawakan oleh Bapak Lema SEME. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sengkan, yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkan, yang kami muliakan para hakim, Bapak Panitera Pengadilan Negeri Sengkan, Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkan, serta seluruh karyawan pegawai Pengadilan Negeri Sengkan yang kami hormati. Acara pada hari ini yaitu sosialisasi nilai-nilai utama Mahkamah Agung yang akan dibawakan oleh Bapak
Leman SE. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Heru. Yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang hadir, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional, baik hadir serta langsung maupun daring, dan kepada kita semua, seluruh ASN Pengadilan Negeri Sengkang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak Panitra. Terima kasih Pak Heru. Izinkan kami untuk menyampaikan materi ini terkait dengan sosialisasi ini, sebagaimana bahwa kedepannya kita harus mengagendakan kalau kita masih di Sengkang di tahun-tahun yang akan datang selalu dilaksanakan setiap tahun, karena ini menjadi pengingat bagi kita untuk mensosialisasikan. Di samping juga itu menjadi syarat di dalam pemenuhan dokumen ampuh. Tetapi yang paling penting seperti yang disampaikan tadi Bapak Ketua, bahwa bukan karena pemenuhan ampuh tetapi menjadi kewajiban kita untuk selalu mengingatkannya. Bahkan di Pengadilan Negeri Sengkang kita sudah setiap ada pertemuan kita sudah selalu mengumandangkan terkait dengan 7 nilai utama Mahkamah Agung ini. Namun juga kepada kita semua, khususnya bagi anggota atau rekan-rekan ASN yang menjadi pemandunya, tolonglah hafal dengan cermat, dipahami dengan cermat, supaya jangan ketika kita mengumandangkan kita seolah-olah kadang melawak dan kita tertawa pun ikut dalam, sehingga tidak hikmat kita mengucapkan terkait dengan 7 nilai utama ini. Izinkan saya di sini bukan menggurui kita semua, tetapi mari kita sama-sama belajar. Mahkamah Agung jauh lebih dibanding dengan yang diterapkan di BKN, kan ada sekarang namanya core value ASN itu yang berakhlak, ini baru kan diterapkan. Tetapi kalau di Mahkamah Agung 2010 sudah dipikirkan dan sudah dituangkan di dalam cetak biru sebagaimana yang disampaikan tadi Bapak Ketua. Cetak biru 2010-2035 ini sudah di situ diatur tentang 7 nilai utama Mahkamah Agung ini. Izinkan kami untuk menyaksikan terkait dengan materi ini, dan terima kasih kepada tim yang sudah berlelah-lelah juga membuatkan slide-nya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah. 7 nilai utama Mahkamah Agung ini, atau disebut dengan nilai-nilai utama Badan Peradilan ini, ditetapkan dari visi Agung. Kemudian dikemas lagi di dalam 7 menjadi nilai-nilai utama Badan Peradilan. Nah, nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga Badan Peradilan dan Mahkamah Agung untuk mencapai visi, yaitu dalam hal ini bagaimana mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, Bapak Ibu. Dalam pelaksanaannya dari nilai-nilai ini akan kita uraikan menjadi 7 sebagaimana yang kita biasa sampaikan di setiap kita apel maupun di dalam rapat-rapat kita ataupun dalam acara formal lainnya di Pengadilan Negeri Sengkang. Yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian dimaksudkan di sini Bapak Ibu, bahwa kemandirian itu ada 2 yang dimaksudkan kemandirian terkait dengan kekuasaan kehakiman ini. Sebagaimana diuraikan di dalam Undang-Undang tahun 1945 bahwa ada kemandirian institusional, bahwa Badan Peradilan di Indonesia ini adalah lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu. Dalam hal ini, seperti bagaimana kita di ruang-ruang sidang yang telah dilaksanakan oleh pengadilan, tidak ada gambar presiden ketika kita dalam persidangan. Yang ada hanya Pancasila, karena kita bebas dari intervensi dalam hal ini. Misalnya pemerintah, kita bukan berada di bawah pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ini. Nah, tentu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 2 lembaga di Indonesia ini, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tentu di masing-masing kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut Bapak Ibu, kemandirian yang kedua yaitu kemandirian fungsional ya. Kemandirian fungsional ini yaitu
bahwa dalam hal ini fungsional tugas dalam hal ini hakim. Kemandirian fungsional ini yang dilakukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim bebas dan mandiri tanpa intervensi dari siapapun juga. Termasuk saya melihat dan kita melihat prakteknya di pengadilan di tempat kita bekerja ini. Misalnya ketika perkara itu sudah dibagi oleh ketua pengadilan, ketua pun tidak bisa mencampuri terhadap kemandirian hakim juga ini. Jadi diberikan kebebasan. Sehingga memang kita ketika kadang kita berhadapan dengan pihak luar, ada yang mengatakan bisakah dibantu? Wah, saya selaku pun pemateri sekretaris tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini karena sedangkan kita mau dibantu bagaimana? Karena itu kemandirian. Kadang-kadang orang berpikir seperti di lembaga lain, di kantor lain misalnya kita masuk di kepolisian kan itu komandonya ada di kepalanya. Ataupun di kejaksaan komandonya ada di kepalanya atau kantor-kantor lain. Tapi kalau kita di pengadilan berbeda. Bahwa dalam hal ini hakim yang sudah dalam proses penyelesaian perkara itu yang sudah ditetapkan itu sudah tidak bisa lagi karena sudah kemandirian dalam hal tersebut. Dan juga bahwa kemandiriannya ini harus ketika memutus perkaranya ini bahwa harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang fakta-fakta dan dasar hukum yang diketahui serta bebas dari pengaruh dari tekanan pihak-pihak luar. Karena biasa kan misalnya ya apalagi kalau kasus-kasus besar tentu saja ada tekanan-tekanan. Seperti misalnya yang menyangkut misalnya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar, itu sangat banyak tekanan tentu yang dialami oleh Bapak Ibu Hakim dan aparatur peradilan khususnya yang melaksanakan persidangan. Tetapi di sini disinilah diuji kemandirian kita bahwa kita bebas, tidak ada intervensi. Memang luar biasa yang dipertaruhkan oleh hakim kita, Bapak Ibu Hakim di dalam menangani perkara. Sungguh menakutkan menurut saya karena ketika harus diperhadapkan mengadili orang-orang yang kadang-kadang lah ya orang-orang besar seperti itu yang biasa kita dengar beritanya walaupun di Sengkang belum terlalu nampak bagi kita tetapi tekanan-tekanannya itu banyak baik dari karena politik maupun daripada karena orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam hal kemampuan keuangan ataupun peran besar di negeri ini. Tidak terluput dari itu. Tapi kita ditekankan untuk menerapkan selalu nilai-nilai nilai-nilai kemandirian kita. Bapak Ibu, yang kedua adalah integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran ini merupakan menurut saya kalau saya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang ya. Uang logam kan ada dua sisinya, tidak bisa terpisah antara kejujuran dan integritas ini. Menurut saya, integritas ini adalah pikiran, perkataan dan tindakan kita sama. Apa yang kita pikirkan, tentu hal yang positif, Bapak Ibu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sama. Itulah integritas. Kejujuran artinya bahwa seseorang melakukan sesuai dengan hati nuraninya atas apa yang dikatakannya dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika saya ditanya misalnya begini, ditelepon atasan, Pak Sekretaris di mana? Kalau saya lagi di rumah, saya akan kata saya di rumah. Kalau saya lagi di perjalanan, saya akan katakan lagi di perjalanan. Tapi kadang-kadang saya melihat misalnya ada yang misalnya ditelepon tidak menyatakan yang sesungguhnya. Itulah bentuk-bentuk kejujuran di dalam melaksanakan tugas-tugas kita kadang-kadang begitu. Atau misalnya karena hari di luar bukan hari kerja supaya takut untuk disuruh ketika ditelepon padahal ada di rumah dia bilang saya lagi di jalan Pak. Nah, itu bentuk. Saya pun pernah ditelepon pimpinan saya memang betul di jalan, saya di jalan Pak, ini saya kepala opo. Waktu itu ada pimpinan mau pergi ada acara PTWP di Bulukumba. Saya ditelepon pimpinan bahwa
Pak Sekretaris, apa bisa kita ke Bulukumba? Oh, Habis Pak, saya sudah di daerah antara Palopo dengan Sengkang Pak, karena saya menuju ke Palopo ada acara. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk kejujuran. Kita jawab sesungguhnya yang eh, dalam kehidupan realita ini, dalam pelaksanaan tugas. Tapi tentu semua di dalam kejujuran itu, ya paling pentingnya adalah eh, dimanapun kita berada ataupun di dalam tugas-tugas itu kita laksanakan sesuai dengan yang kebenaran. Termasuk kejujuran seperti ini. Ketika kita melakukan absensi, kalau kita melakukan PEC JPS itu kan bukan suatu kejujuran dan integritas. Kalau kita melakukan PEC JPS, tapi kalau kita misalnya ya sudah, kalau kita memang terlambat ya sudah konsekuensi seperti itu. Itu bentuk-bentuk saja karena kalau kita bahas secara teorinya panjang sekali terkait dengan kejujuran. Dan di samping itu juga di dalam misalnya kita mengelola suatu tugas-tugas kita misalnya di keuangan, di eh, tugas-tugas di kesekretariatan, kita bagaimana kita menyatakan menjadi suatu kejujuran. Kalau misalnya dikatakan misalnya, oh ini diperbaiki kalau memang kita tidak ada anggaran, ya kita sampaikan bahwa kita tidak ada. Nanti kita akan pikirkan secara bersama-sama bagaimana solusinya untuk menyelesaikan. Daripada kita misalnya menyampaikan menjadi suatu ketidakjujuran dan akan lama-lama akan terbuka di eh, di waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang akan datang akan ketahuan, dan itu lebih membuat diri kita menjadi tidak akan dipercaya jikalau ada suatu menjadi ketahuan bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak jujur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga terkait dengan akuntabilitas. Di dalam cetak biru ini memang Bapak Ibu hakim yang banyak disoroti dalam ini, karena ini kan tugas pokok dan fungsi pengadilan kan memang dipegang oleh hakim, dilaksanakan oleh hakim. Hakim di sini harus mampu melaksanakan tugas menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Tentu kalau kita melihat ya luar biasa, karena bagaimana apalagi misalnya perkara-perkara yang harus kita misalnya selesaikan dalam waktu 3 bulan, harus kita selesaikan di dalam 5 bulan, kemudian harus dituntut untuk bagaimana putusan itu tidak ada kesalahan atau minim kesalahan karena akan dipublikasikan kepada publik dan nanti akan dilihat oleh banyak orang. Jadi di sini dituntut profesional dan penuh tanggung jawab. Juga menjadi tanggung jawabnya hakim kan tentu ketika sudah diberikan perkara untuk menyelesaikan. Dan bahkan sekarang ada itu one day one minutes ya, yang sekarang ini khusus perkara-perkara permohonan yang harus tuntas, luar biasa. Dan tentu tidak terlepas dari bantuan daripada panitera pengganti. Lebih lanjut Bapak Ibu, bukan berarti hanya hakim yang tuntut, kita juga sebagai aparatur sipil negara atau aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas ini, ya kita harus juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kalau saya memahaminya Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas-tugas ini khusus sebagai kita ASN itu, misalnya bertanggung jawab dan penuh profesional ini artinya apa yang dipercayakan, apa yang menjadi tupoksi kita, kita tuntaskan. Iya. Kalau saya misalnya kadang pun malam-malam pun di rumah, saya ada WA dari PT ya saya tuntaskan, atau ada perintah dari Mahkamah Agung walaupun sudah habis jam kerja ataupun saya masuk, saya harus melaksanakannya di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Itulah bentuk saya, bagi saya tanggung jawab, karena kadang-kadang juga kita diminta untuk hari itu juga untuk diselesaikan dan sudah waktunya di Indonesia Tengah ini sudah pulang, tetapi karena bagi saya itu adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus kita emban dan kita laksanakan secara profesional. Profesional ini dalam artian eh, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya secara profesi, artinya tentu saja minim daripada kesalahan-kesalahan karena kita sudah profesional. Orang yang ditunjuk di dalam melaksanakannya ini oleh pimpinan sudah dipercayakan memiliki kemampuan kompetensi baik teknis, manajerial maupun sosiokultural ini dianggap dan mampu dipandang cakap untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu secara profesional. Jangan banyak kesalahan juga, tetapi tidak terlepas dari tentu saja kita sebagai manusia masih pasti adalah kesalahan-kesalahan yang kita hadapi, tetapi marilah kita selalu memperbaikinya apabila ada kesalahan yang kita temukan. Sebagaimana contoh misalnya, bagaimana profesional itu misalnya sebuah dokumen diupload di dalam AMPU sementara tidak ditandatangani. Nah, itu artinya menurut saya bukan tidak profesional yang seperti itu. Itulah yang perlu kita koreksi. Tetapi
apabila ada koreksi dari atasan, jangan kita menjadi tersinggung Bapak Ibu, karena itu adalah bentuk memang tanggung jawab juga bagi atasan untuk melakukan validasi, pemeriksaan, dan untuk melihat kevalidan data itu. Karena apabila kita sudah sajikan kepada pihak luar, maka pimpinanlah yang akan menjadi konsekuensi bebannya nanti kalau terjadi kesalahan. Di samping juga itu profesional, di situ misalnya ada sebuah surat yang kita buat Bapak Ibu, khususnya di kesekretariatan pun di sini ataupun kepaniteraan. Apabila kita membubuhkan paraf di situ menjadi tanggung jawab dan konsekuensi bagi kita. Jangan hanya sekedar paraf, tetapi betul-betul diperiksa dan dicek kebenarannya terhadap surat itu. Saya pun biasa lalai. Surat saya sudah paraf, ternyata dari PT ditolak. Nah, tapi itu bentuk suatu ketidakprofesionalan seharusnya menurut itu, karena sudah ditandatangan oleh pimpinan, ternyata ada salah di dalam. Kadang-kadang itu saya tekankan, kalau saya di kesekretariatan, saya tidak mau paraf di tengah jalan surat-surat itu, saya harus baca dengan baik, karena jangan sampai untuk meminimalisasi kesalahan dan ketidakprofesionalan. Lebih lanjut Bapak Ibu, yang keempat, responsibilitas. Badan peradilan harus tanggap atas kebutuhan para pencari keadilan ini, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Selain juga itu, hakim harus menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan juga kepada seluruh ASN dalam hal ini, baik dari teknis maupun dari supporting unit ini, administrasi umum ini, harus juga respon terhadap masyarakat maupun terhadap misalnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita ini, membantu hakim di dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kadang-kadang juga dalam artian bagi saya secara pribadi selaku Pak Menteri juga kurang tanggap terhadap dalam ini karena keterbatasan. Salah satu intinya bagi kita, artinya responsibilitas ini apabila kita ada disuruh langsung cepat ditindaklanjuti. Jangan menunggu, akhirnya tertumpuk, kita menjadi beban bagi kita. Apalagi kalau dari pihak luar, atas pemenuhan kebutuhan pencari keadilan ini, kita harus respon. Misalnya ada khususnya kesekretariatan ya, sarana dan prasarana ini harus kita respon. Tetapi ini kerjasama kita secara tim, bukan kerja hanya karena sekretaris biar respon sekretaris, tapi kalau timnya tidak respon, sama juga tidak bisa, karena sekretaris kan dua tangannya, nah dibutuhkan misalnya 30 tangan untuk mengerjakannya, tidak bisa. Jadi olehnya itu kita sebagai suatu sistem harus kita sama-sama seluruhnya untuk responsibilitas ini melaksanakan, menerapkannya di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ini. Juga apabila ada hambatan-hambatan yang kita hadapi, misalnya genset mati atau listrik mati, respon cepat untuk ditindaklanjuti. Itu salah satu bentuk dukungan bagi kita. Tentu saja nanti Bapak Ibu Hakim nanti silahkan menerapkan di dalam penyelesaian perkara, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu tentu sudah dilaksanakan selama ini ya. Apalagi biasa saya lihat juga hakim-hakim kita biasa selalu mengupload pun putusan. Itu bentuk responsibilitas, cepat begitu putus kita respon sehingga cepat tersampaikan kepada masyarakat para pengguna layanan kita. Saya melihatnya seperti itu. Apalagi dengan pengawasan kita dengan saat ini dari Pengadilan Tinggi, dari Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilum itu, kita harus upload dan kita diawasin kalau tidak terupload cepat. Nah, tetapi tidak terlepas dari itu masih ada juga biasa kendala-kendala kita yang saya amatin di grup itu, tetapi ya itulah namanya kita sebagai manusia, tetapi bagaimana caranya kita meminimalisasi. Saya sudah menekankan di kesekretariatan bagaimana caranya supaya jangan masuk nama Pengadilan Negeri Sengkang di dalam grup-grup yang di-share itu. Itu suatu bentuk responsibilitas terhadap suatu tindakan atau pemenuhan terhadap data-data yang diminta oleh baik itu dari instansi luar maupun oleh yang lebih tinggi dari kita, dalam hal ini Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung ataupun di Biro Badan Urusan Mahkamah Agung maupun dari Dirjen. Itu bentuk suatu responsibilitas tanpa harus kita mengerjakan pada saat deadline misalnya, sehingga kita kadang misalnya error nanti sistem pada saat itu ya kita kesulitan nanti untuk respon ini, dan kita akan masuk catatan bahwa selalu naik arisannya Pengadilan Negeri Sengkang. Seperti itu.
Dan mudah-mudahan tim kesekretariatan dan kepanitiaan juga kita sama-sama di dalam hal ini untuk secara bersama-sama menyikapi dan terus untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Termasuk juga responsibilitas Bapak Ibu. Misalnya ada permintaan saya selaku sekretaris atau DC ampu di grup dan ditindaklanjuti cepat, itu bentuk responsibilitas. Tetapi kalau ditunggu satu hari lewat, 2 hari lewat, baru ditindaklanjuti, itu menurut saya sudah bukan suatu responsibilitas. Tetapi marilah sama-sama kita memperbaiki Bapak Ibu atas apa yang belum kita capai, supaya tentu saja akan menjadi lebih baik dan visi misi Sengkang dapat kita wujudkan, dan tentu visi misi besar kita Mahkamah Agung dapat kita wujudkan juga. Yang kelima, keterbukaan. Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil ada dengan memberikan akses kepada masyarakat ya untuk memperoleh informasi. Kemarin juga kita sosialisasikan Bapak Ibu terkait dengan PPID, artinya bagaimana Mahkamah Agung juga sedang merespon melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung 2/144 tahun 2022 terkait dengan keterbukaan informasi publik di pengadilan. Nah, ini juga dalam bentuk suatu keterbukaan bahwa kita memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan produk pengadilan. Memang ada beberapa hal yang dibatasi terkait dengan yang menyangkut harkat dan martabat ataupun menyangkut hak dasar manusia terkait ini ya, misalnya perkara-perkara yang tertentu. Memang itu ada batasan-batasannya karena menyangkut hak asasi yang tidak bisa kita publikasi tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ataupun termasuk misalnya kita ada yang dikenakan aparatur maupun hakim yang dikena hukuman disiplin yang harus inisial namanya saja, tidak bisa dipublis itu karena itu menyangkut, ataupun termasuk SKP kita. Namun keterbukaan ini kita sudah jauh lebih maju dalam keterbukaan ini dan kita terapkan. Misalnya bagaimana misalnya pengelolaan anggaran dipaparkan melalui website, melalui digital di PTSP, melalui monitoring yang bisa dipantau oleh masyarakat. Itu adalah suatu bentuk keterbukaan kita. Sejauh mana bisa kita laksanakan. Itu juga bentuk keterbukaan jika ada proyek-proyek itu. Ya, misalnya ada papannya di situ, dikerjakan misalnya pembangunan gedung kantor ini dikerjakan berapa anggarannya, misalnya 22 miliar, itu keterbukaan supaya bisa dilihat, bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa kita diawasi. Tujuannya ini keterbukaan ini untuk pengawasan dari eksternal untuk melihat kita dan memberikan saran-saran melalui kotak saran yang kita buka, baik secara melalui surat-surat ataupun kotak saran yang ada, maupun melalui komunikasi email ataupun jaringan nomor-nomor seperti Pira untuk memberikan masukan kepada kita, ataupun melalui media sosial kita. Nah, di situ juga Bapak Ibu tadi sedikit saya ulas kembali bahwa apabila ada masukan di media sosial kita harus respon cepat. Responsibility itu harus kita jawab dengan cepat karena itu merupakan suatu kewajiban kita untuk merespon karena sudah menjadi nilai-nilai kita. Jadi tolong dikomunikasikan, misalnya bagian TI mendapatkan informasi itu dan itu jawabannya di kepaniteraan ataupun harus melalui juru bicara, humas, nanti segera disampaikan untuk diberikan respon terhadap hal itu. Jangan terlalu lama karena menjadi penilaian bagi kita juga. Dan itu ada suatu menjadi tanggung jawab yang pada intinya seperti itu. Lebih lanjut, yang keenam, terkait dengan ketidakberpihakan. Nah, ini tentu saja bahwa karena ketidakberpihakan ini merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil ini, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat kepentingan para pihak terkait dalam suatu proses penyelesaian perkara ini. Untuk itu tentu saja hakim dan aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. Kalau kita melihat ini bentuk nyatanya bahwa ketika ada orang datang untuk proses penyelesaian perkara dalam hal ini baik perkara privat, perkara perdata maupun perkara pidana, kita berikan ruang yang sama. Kita tidak berpihak. Artinya pernah saya mengalami ketika di Pengadilan Negeri Makale ada seorang jenderal yang datang bersidang, Jenderal Bintang 2, kemudian ketuanya waktu itu dia bilang dia istirahat di hotel
Nanti katanya datang ajudannya, nanti kalau Bapak sudah mau di sidang nanti ditelepon. Ketua pengadilan mengatakan, ya, kalau mau di sidang ya silakan datang di sini. Tidak ada urusan untuk mengatakan dia mau istirahat di hotel nanti ditelepon kalau sudah jadwalnya. Dia harus menunggu. Itu adalah suatu bentuk ketidakberpihakan kepada siapa. Mau jenderal dia mau masyarakat paling bawah ini sama kedudukannya ketika di pengadilan. Itu pun juga tidak ada tempat yang lebih tinggi dan tidak ada tempat yang lebih rendah untuk para pihak. Itulah sehingga menurut saya ketidakberpihakan ini sisi kanan sisi kiri ini sama kedudukannya. Begitu juga dengan orang yang diadili di bawah ini sama ketidakberpihakan bahwa sama semua diperlakukan semua sama. Kita semua akan sediakan ruang yang sama. Kita memberikan pelayanan yang sama mau dari penggugat maupun dari tergugat maupun dari tersangka ataupun korban kita berikan hak-haknya yang sama di pengadilan. Tentu saja Bapak Ibu Hakim tentu memberikan putusan yang tidak berpihak dan seadil ini sebagaimana slogan kita yang kita selalu sampaikan. Kemudian yang ketujuh yang terakhir Bapak Ibu adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentu sama hampir minta yang tidak berpihakan kalau bahwa setiap warga negara khususnya pencari keadilan berhak mendapatkan perlakuan yang sama ya. Jadi kita tidak ada lagi saling terkait, tidak ada lagi misalnya membedakan tadi kita memberikan perlakuan yang sama, kemudian kita berikan perlindungan jikalau misalnya membutuhkan perlindungan, kita karena di sini perlakuan yang sama tentu saja hampir sama tadi ketidakberpihakan, jangan kita memberikan lebih tepatnya bahwa ya apapun keadaan ketika orang datang itu ya kita berikan dengan tidak melihat latar belakangnya, agamanya ataupun sukunya, ataupun jangan sampai sama seperti saya misalnya pernah saya ditelepon seperti ini, ada orang Toraja di Sengkang bilang bisakah dibantu untuk merubah kelahiran. Saya bilang tidak bisa. Karena apa dasarnya mau dirubah? Dia bilang, semuanya mau dirubah Pak. Tidak bisa karena begitu, kecuali ada kesalahan mungkin silakan ajukan permohonan, tapi kalau dibilang tidak bisa dibantu, tidak bisa. Itu tidak bisa kita berpihak dalam artian karena semua eh, kedudukannya sama. Jangan sampai bagaimana mau diajukan. Nah, tentu saya juga bukan sebagai yang bisa memutuskan dalam hal itu. Tapi kalau saya sampaikan kalau memang mau mengajukan silakan ajukan saja permohonan, berkonsultasi dengan para advokat ataupun melalui pos bakum kalau mau diajukan. Tapi kalau seperti itu kayak saya tidak bisa menjanjikan ataupun membantu seseorang walaupun karena orang yang datang itu mungkin satu latar belakang dengan saya, tidak bisa karena itu kalau di kantor ya harus kita memperlakukan yang sama di sini, terlebih khusus Bapak Ibu Hakim ya memperlakukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung memperlakukan yang sama setiap orang di hadapan hukum. Apalagi sekarang ini juga untuk menghindari itu Mahkamah Agung sudah menetapkan dengan AI itu yang untuk memilih majelis hakim. Jadi tidak ada lagi yang dititip-titip dalam artian untuk pemberlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap pencari keadilan. Nah, itu bentuk pemahaman kami terkait dengan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan juga karena tentu saja kita semua sama-sama belajar dan tentu Bapak Ibu juga banyak pemateri, banyak Bapak Ibu yang lebih memahami jauh lebih komprehensif terkait dengan ini. Tentu kami mohon maaf jika kalau ada yang kurang di dalam penyampaian pada saat ini, dan silakan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu supaya di dalam proses ini juga melalui moderator nanti kalau ada yang kurang kita boleh diskusi juga melalui pada kesempatan ini, dan boleh juga kita koreksi jika ada yang salah pengucapan di dalam penyampaian materi ini. Demikian yang boleh kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi nilai utama Mahkamah Agung yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris Pak Leman SE. Kemudian selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para peserta sosialisasi untuk memberikan apakah ada pertanyaan atau tambahan. Dengan ini kami persilakan.
Bagaimana ada, oh ya, kami persilakan kepada Rizky Ridho Dauhari. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Bapak Moderator. Izin bertanya Pak Sek terkait dengan materi yang disampaikan tadi, terkait dengan nilai ketidakberpihakan dan juga persamaan di mata hukum. Kami di pengadilan tentunya kita berhadapan dengan banyak orang yang tentunya kita memberikan pelayanan publik. Tapi di sisi lain ketika kita bertemu misalnya pejabat yang menggunakan layanan kita, itu pasti kami yang di depan-depan PTSP itu merasa bahwa pejabat ini tanpa kita sadari kita layani dengan eksklusif. Karena kita merasa kita ini bawahan, sedangkan yang kita hadapi ini pejabat, misal ketua DPRD, bupati mau minta SKTD dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada case ketika teman-teman di bagian pelayanan itu mungkin ada sanak keluarganya, family-nya, itu minta bantuan ke kita by phone. Nah, itu kan otomatis ketika kita bicara terkait dengan ketidakberpihakan dan persamaan di mata hukum, itu nggak fair, Pak, kontraproduktif. Kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa meng-cut off atau menghapuskan budaya-budaya seperti itu, Pak? Budaya kita memberikan pelayanan yang eksklusif bagi beberapa pihak yang kita anggap itu superior, lalu budaya melayani dengan by phone. Mungkin seperti itu Pak Sek. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mungkin masih ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan kepada Ibu Eka Herviani, SH. Selamat pagi untuk kita semua. Izin Pak Wakil, izin Pak. Ini saya cuma mau menanyakan terkait 7 nilai utama Mahkamah Agung ini. Saya mau menanyakan bagaimana cara menyeimbangkan antara keadilan dan kepastian hukum dalam 7 nilai utama. Mungkin ada pencerahan. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin masih ada tambahan. Terkait dengan 7 nilai utama Mahkamah Agung ini sangat penting untuk dijiwai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama kita yang ada di pengadilan negeri. Tadi dari moderator tadi pemateri menyampaikan ada kata humas. Ini juga saya juga mau apakah kita dipensiunkan terkait dengan humas atau ada juga disebut dengan juru bicara. Kalau tidak salah di aturan yang baru ada dibedakan siapa juru bicara, siapa humas. Tapi saya baru aturan yang lain juga bisa merangkap sebagai juru bicara. Disinilah perlu ada semacam pemahaman untuk disampaikan kepada kami dan juga terutama di bagian PTSP ketika ada masalah-masalah, karena setahu saya kalau humas ini itu berbicara tentang administrasi, organisasi, dan kelembagaan yang harus dia jelaskan. Sedangkan juru bicara itu terkait dengan judicial, karena menyangkut dengan perkara. Apakah di dalam kita dipensiunkan SK-nya sudah ada atau
sudah pernah agar ketika ada masalah-masalah yang ini penempatan-penempatan ini perlu kita memberikan kepada humas maupun juru bicara karena ini sebagai benteng. Ketika ada masalah tidak mungkin kan ketua pimpinan yang langsung tampil untuk menjawab masalah itu. Karena saya lihat kita khususnya di PT Makassar dalam beberapa satker ini yang ada di wilayah PT Makassar itu sudah banyak demo-demo. Nah, ini untuk bagaimana mengantisipasi itu pentingnya juga ini saran kami terkait dengan juru bicara humas harus jelas sehingga ketika ada masalah seperti begitu kami juga bisa memberikan ini kepada baik di petugas PTSP maupun jikalau ada hal yang pas kami temui di lapangan itu kami bisa sampaikan. Baik, mungkin ini tambahan saja Pak sebagai saran karena tadi Bapak ada menyebut tentang humas. Karena saya tahu humas itu dengan aturan baru dijabat oleh panut hukum. Sedangkan juru bicara adalah hakim. Karena tadi menyangkut dengan teknis tadi itu. Baik, mungkin ini sebagai masukan atau tambahan saran kepada pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Reski Ridho, Ibu Eka, dan Pak Panitra. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri. Oh, masih ada. Silakan. Silakan Ibu Anissa. Foto. Tes. Mohon izin Bapak, saya di sini mau bertanya terkait nilai utama yang tadi Bapak bahas di bagian integritas, Bapak. Terkait nilai utama integritas yang tadi Bapak jelaskan, salah satu komponennya itu membahas tentang profesionalisme ya Pak. Yang mana profesionalisme itu merupakan bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Lalu Bapak juga menyampaikan kalau di luar jam kerja jika ada telepon dari atasan tetap harus direspon. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana jika ada permintaan atasan yang mana hal tersebut itu di luar jam kerja dan di luar hari kerja, namun permintaan tersebut merupakan permintaan pribadi, bukan permintaan terkait pekerjaan atau kedinasan. Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut, Bapak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kami lanjutkan dengan ini. Ya, Cukup. itu selanjutnya kami serahkan kepada pemateri. Baik, karena kita batasi nanti terlalu banyak pertanyaan dan banyak pekerjaan kita juga ya. Nanti pusing juga pematerinya jawab kalau terlalu banyak pertanyaan. Terima kasih. Terkait izin saya akan jawab. Kalaupun ada yang melenceng nanti bisa ditambahkan dari pimpinan maupun bapak-bapak hakim ataupun ASN yang mempunyai kompetensi. Karena kita kan punya keterbatasan karena ini penerapannya dan ilmu sosial bukan ilmu plastik. Yang pertama dari Mas Rido. Ini Mas Rido ya, tapi saya tidak ada voucher Mas Rido ya. Jadi maaf ini karena ini. Misalnya katakanlah ada pejabat yang datang ya di PTSP kita melayani. Nah, tentu saja mungkin sikap kita karena pejabat ini utabe Pak ya katanya
menurut saya itu respon pasti akan berbeda ketika datang itu. Pasti karena kita terpengaruh secara psikologi. Itu, tetapi secara pelayanan kita, apalagi dikatakan bagaimana satu kita sama semua orang yang datang, mau tidak mau. Jadi petugas PTSP ini kalau menurut saya, ya kita laksanakan sesuai dengan SOP. SOP penerimaan tamu bagaimana? SOP misalnya untuk pengurusan dokumen-dokumen bagaimana? Kita persilakan saja dengan sopan, maksudnya dengan menerapkan 3S cukup. Ketika misalnya kita berhadapan dengan pada kita sambut dengan baik, tentu kan akan disambut oleh misalnya Pak Ketua Dewan mau datang surat keterangan tidak dipidana, ya silakan. Kita harus memperlihatkan apa adanya. Memang begitu pelayanan kita. Jangan dia ada yang Ketua Dewan mau langsung ke Ketua Pengadilan karena kita membatasi akses. Ya, jadi tetap kita arahkan untuk sesuai dengan prosedurnya. Jadi silakan di daftar buku tamu, kemudian kita berikan nomor antrian, kita layani dengan sopan, seperti itu. Tetapi memang kadang-kadang prakteknya tidak seperti itu karena pengaruh tadi, karena ketokohannya itu kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang ada juga pejabat yang arogansinya ada. Ada yang kita alami, bahkan kemarin di sini ada advokat ya yang tidak mau antri, tidak mau ambil nomor antrian karena seperti itu dipersulit. Nah, kadang-kadang memang begitu ya harus kita sikapi dengan kepala yang dingin, karena kapan dengan kepala yang panas kita bisa bertengkar dan merusak citra pelayanan kita di PTSP. Tetapi bisa nanti ditambahkan oleh hakim pengawas kita di PTSP juga. Itu sikap kalau saya. Jadi satu, kita terima saja sesuai dengan SOP, kita layani dengan baik, kita bersikap sopan, karena sudah ada kan SOP kita ya, aturan-aturannya bagaimana pelayanan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau keluarga selalu nitip? Iya, tidak bisa dipungkiri. Saya pun pernah mengalami seperti itu, bahwa saya waktu di Makale ada keluarga, yang satu tante, yang satu sepupu satu kali dibawa ke pengadilan. Oh, dia dua-duanya menghubungi, bagaimana saya ini? Saya bilang saja, saya selaku ini, silakan urus masing-masing urusanmu, saya tidak bisa campuri. Yang kedua, kalau mau makan, silakan Anda makan di kantin dua-duanya, saya bayarkan. Ini keluarga. Saya tidak mau campuri di dalam ini. Maksudnya saya tidak punya. Itu sikap yang saya pernah lakukan. Walaupun di keluarga saya yang sepupu satu kali ini menjadi kurang-kurang bagus hubungannya dengan saya. Artinya kalau psikologi ini, maksudnya bagi saya ya secara psikis dan hubungan saya. Karena seperti itu sikap saya ya. Mau dia apa? Karena yang satu tante, yang satu sepupu satu kali datang masalah perkara apa namanya itu yang pengancaman begitu ya. Dia minta tolong dua-duanya bagaimana caranya, dan memang susah saya mau tolong karena saya bukan juga hakim, dan itu lagi asas tadi apa tadi nilai kita, nilai utama kita bagaimana mau berpihak sekalipun keluarga. Memang ini tantangan bagi kita, utamanya misalnya yang putra daerah di daerah masing-masing pasti akan ada keluarganya yang tolong dulu ini, bisa kayak ini mau ini. Iya, silakan diarahkan saja dengan baik keluarga. Kalau menurut saya ini diarahkan dengan baik keluarga untuk datang sesuai dengan prosedur. Nah, inilah tantangan bagi kita juga bagaimana menyikapi masing-masing. Itulah kita tadi namanya sosiokultural, bagaimana kita bergaul dengan berbagai suku bangsa yang ada, berbagai daerah yang ada. Itulah tadi kompetensi yang kita harus bangun dan miliki. Bagaimana kita menerangkan kepada keluarga kita supaya jangan kita dikucilkan di keluarga kalau tidak bisa dibantu. Dan bagaimana kita profesionalisme kita tetap jalan di kantor. Nah, dua hal memang yang agak sulit, ada keluarga, ada profesional. Nah, tetapi bagaimana caranya lah, itulah kita mengaturnya masing-masing di dalam adat istiadat kita, dalam kebiasaan, dalam masyarakat kita. Bagaimana untuk menyikapi ataupun merendah di keluarga. Mohon maaf, ini saya tidak bisa bantu karena harus seperti ini. Harus Bapak Ibu datang di kantor karena memang datanya harus seperti ini. Beda kalau ketika kita pengen mengurus administrasi di Dukcapil, mau ambil KTP bilang titip dulu, bisa seperti saya kemarin dibuatkan Ibu Aji yang uruskan. Nah, beda kalau administrasi pemerintahan, tapi kalau di pengadilan tidak bisa karena itu berbeda dengan kita dengan kantor lainnya. Itu menurut pandangan saya, Mas Ridho ya. Adapun kalau tidak puas, begitulah kira-kira. Intinya di sini banyak-banyak permohonan maaf dari kita sebagai pelayan publik
Yang kedua, dari Bu Eka, bagaimana ini hubungannya antara keadilan dan kepastian hukum? Hah? Iya, jadi memang sulit karena keadilan ini kan tentu akan diberikan oleh hakim, keadilannya ya. Sulit memang saya bilang kepastian hukumnya apabila perkara putus di sini ya kita eksekusi kalau memang sudah ingkrah. Itu namanya memberikan kepastian hukum terhadap putusan yang sudah adil itu. Sama di Makale kemarin itu ada tongkonan sudah adil karena apa yang terbuka di persidangan diputus berdasarkan fakta persidangan adilnya bahwa tongkonan Kaapun itu yang 300 tahun itu harus dikalahkan ini para tergugatnya ini. Kepastian hukumnya dieksekusi supaya pasti bahwa memang dia miliknya ini. Kalau tidak dieksekusi ya tidak ada kepastian hukum di situ siapa ini. Itu menurut pandangan saya. Atau kalau misalnya ada sudah ada orang yang diproses dalam suatu keadilan dan dia dijatuhi, divonis, harus dieksekusi jaksa masuk ke dalam penjara bukan penjara ya, ke dalam tahanan rutan untuk mengikuti untuk menjalani ya hukumannya itu. Nah, itu adalah kepastian hukumnya. Keadilannya dilaksanakan oleh yang mulia hakim. Begitu, Bu Eka. Nah, itu sulit ya. Pak Banitra, terima kasih atas masukannya terkait dengan Humas. Juru bicara ini di pengadilan harus hakim. Karena kita juga melihat di Mahkamah Agung itu hakim. Karena mengapa? Karena kalau misalnya pegawai dari jubir, nanti ada putusan yang ditanyakan oleh orang, salah-salah nanti dia berikan keterangan. Nah itu jadi, dan ada SK-nya Pak. Salah kita patuhi ada SK-nya. Kalau humas ini kan menyangkut lebih cenderung ke secara luas, secara protokolernya ya. Maksudnya suatu organisasinya ini. Tapi ada juga dibentuk timnya. Pak Mimin begitu ya? Humas dengan juru bicara terpisah kan? Iya terpisah. Sudah ada SK-nya Pak. Adapun kalau kami salah di dalam penyampaian materi tadi, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Yang keempat, Ibu Mbak Ani saya. Wah ini nih profesional ini sulit-sulit memang susah. Inilah kita karena budaya kita mau tolak atasan pun saya pun juga selaku sekretaris kalau Pak Ketua dan Pak Wakil bilang Pak Sekretaris dilaksanakan di hari oh jadi saya kemarin begini. Kalau saya Pak Bu Ani saya Pak Sekretaris ada undangan ini menghadiri akhirnya korban Pak Agung. Jadi misalnya ada undangan ini Pak Sekretaris untuk pelantikan ID, pengurus ID Kabupaten Wajo ya seperti itu. Dilaksanakan di hari Minggu pula lah dia. Inilah undangan organisasi ataupun Pemda juga, tapi tidak kita salahkan karena itu agendanya tersendiri. Mengundang kita untuk menghadiri jam 9 pula lah. Nah saya kan saya pergi gereja kalau hari Minggu itu mulai dari antar anak-anak sampai jam 9 baru lanjut orang tua sampai jam 12-an. Saya menghadap ke Pak Ketua. Pak Ketua ini mohon dimaafkan ini. Saya begitu. Pak Ketua mohon dimaafkan ini Pak karena saya tidak dapat menghadiri penunjukan ini oleh karena saya ada gereja hari Minggu Pak. Mohon petunjuknya. Nah begitu. Nah, ditunjuklah Pak Agung. Selalu minta petunjuk kepada atasan karena nanti tersinggung juga, enggak enak juga. Maksudnya begitu, mohon petunjuk. Misalnya di telepon kita dalam hari libur, katakanlah misalnya saya Pak Sekretaris, di mana ini Pak Sekretaris? Seperti tadi yang saya ungkapkan. Tabe Pak, saya ada di antara Palopo dengan Siwa ini. Mohon petunjuk Pak. Nah kan pimpinan sudah bilang itu, wah ini kan tidak mungkin Pak Sekretaris mau disuruh karena sudah di sana. Kalau dia bilang, Pak Sekretaris pulang sekarang. Saya pulang Pak karena perintah. Walaupun di luar ini itu, tetapi pasti menggerutu saya barangkali. Aduh, bos saya ini masa saya sudah di sini di sini. Tapi karena perintah itu saya laksanakan. Atau misalnya Pak Ketua di grup memerintahkan saya. Tetapi karena ada nilai-nilai tadi, tetap saya kerjakan. Walaupun namanya manusia pasti ada mulai rasa-rasa dalam hati pasti, tetapi marilah kita melaksanakan selalu saya tekankan di kesekretariatan. Apabila suatu pekerjaan diperintahkan kepada kita itu, lalu kita menggerutu baru kita kerjakan, nilai ibadahnya tidak ada. Walaupun kita kerjakan, sudah hilang tadi.
Iya, kalau misalnya saya selalu saya tekankan ya di dalam rapat bahwa misalnya Pak Adi saya suruh, Pak Adi bersihkan ini. Ini betul-betul Pak Sekretaris suruh saya dalam hatinya ini. Tapi dia tetap kerjakan. Karena takutnya kepada saya atau karena perintah saya. Tapi tidak ada nih pahalanya ke Pak Adi. Karena tadi sudah menggerutu kepada saya, coba dilaksanakan dengan ikhlas, saya selalu melaksanakannya, berupaya untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Manusiawi pasti akan ada dalam sikapnya itu ada rasa-rasa yang kalau misalnya di luar misalnya jam 10 malam saya WA di grup, pasti ada anggota saya bilang, ini Pak Sekretaris malam pun juga di WA, tetapi ya karena kalau saya pending Bapak Ibu, saya lupa lagi besok. Nah, itu saya. Jadi saya teruskan di grup, ditindaklanjuti. Karena kalau misalnya saya tidak teruskan, bisa saya lupa. Nah, bagaimana caranya kalau di jam kerja ini kita disuruh atasan untuk menyelesaikan? Ya, perbanyak mohon maaf saja dan sikap dengan atasan tabe, Pak, ini karena saya ini Pak, saya mohon maaf tidak bisa. Bolehkah saya tuntaskan di hari Senin? Mohon petunjuk, tak? Nah, begitu kira-kira Mbak Anis ya. Misalnya Pak Sekretaris telepon di hari Sabtu, Mbak Nis, tolong masuk dulu kerjakan ini karena supaya uang makan kita cair hari Senin. Nah, misalnya begitu. Rekap dulu ini absen contoh. Atau buatkan dulu saya SK ini karena mendesak ini mau dikirim di PT sekarang. Ya, sampaikan saya. Tabe Pak Sekretaris, saya mohon maaf ini Pak karena ada tugas-tugas saya laksanakan juga. Yang penting mohon maaf. Kalau diawali dengan mohon maaf, saya pikir atasan kita yang menyuruh itu pasti akan luluh hatinya. Ya, luluh dan pasti akan mencari orang lain untuk mengerjakan. Karena apalagi kalau kepentingan pribadi, saya pikir atasan akan memahami kalau kepentingan pribadi. Artinya kalau misalnya kita dengan menolaknya dengan cara yang baik, ya, bagaimanalah caranya kita bersikap dengan baik. Tapi kalau sebisanya kita tolong, kita bantu, itu bernilai lebih bagus di hari libur pun kalaupun pribadi. Karena itu kan kita sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari kepentingan pribadi masing-masing dan sama siapa lagi kita mau minta tolong. Karena keluarga kita di Sengkang sekarang ini adalah kita semua di kantor ini. Jadi siapa kita mau minta tolong kalau tidak. Misalnya Bu Anissa, Pak Sek antar saya dulu ke rumah sakit Pak. Saya tolong. Biarpun malam-malam kalau memang telepon seperti itu. Karena siapa lagi keluarga kita. Nah kita di sini. Atau misalnya ada yang bocor ataunya Pak, kita bocor atap ini Pak, nah tengah malam ini kita tolong. Karena siapa lagi keluarga kita. Itu yang kita tanamkan semangat kekeluargaan. Sebagai suatu keluarga besar, apalagi kita selalu bilang Pengadilan Negeri Sengkang, keluarga besar Pengadilan Negeri Sengkang. Itulah kira-kira cara-cara dan motivasi ataupun bagaimana caranya. Itu pun kadang-kadang ada yang sulit dilaksanakan Bapak Ibu. Tapi bagaimana lah caranya kita belajar ilmu sosial itu, bagaimana menghadapi atasan, bagaimana menghadapi rekan kerja. Kira-kira begitu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri. Mungkin masih ada tambahan? Ya. Mungkin masih ada mau tambahkan dari tadi pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan. Oke, aman. Nah, cukup. Demikianlah tadi sosialisasi nilai-nilai utama Mahkamah Agung yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris Leman SE. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Dengan selesainya pemaparan sosialisasi tadi, berakhir pula acara pada hari ini. Maka kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.